Oke. Anda pernah nggak sih mikir, kenapa ya ada ide atau presentasi yang rasanya nempel banget di kepala? Sementara yang lain, ya udah, lewat aja gitu, lupa. Nah, hari ini kita mau coba bedah rahasianya nih. Gimana caranya bikin pesan itu benar-benar, ya, membekas. Kita bakal gali lebih dalam, khususnya dari bagian memorable, di buku Talk Like That. Misi kita kali ini, cari cara supaya ide-ide Anda itu nggak cuma didengar, tapi beneran diingat lama. Iya, betul. Intinya nanti kita akan lihat ada tiga pilar utama lah ya biar pesan itu gampang diingat. Pertama soal durasi, terus pengalaman multi indrawi, sama yang penting juga soal autentisitas. Jadi diri sendiri gitu. Nah, soal durasi. Aturan 18 menit dari TED itu kan udah kayak, wah terkenal banget ya. Saya ingat tuh, Tony Robbins aja yang biasanya bisa ngomong berjam-jam, 50 jam malah, disuruh madetin jadi 18 menit. Itu ada alasannya ya berarti ya? Oh, jelas ada. Bukan sekedar angka acak itu. Ada dasar ilmiahnya. Otak kita itu ada batasnya dalam menerima informasi. Ada istilahnya cognitive backlog gitu, beban kognitif lah. Kalau kebanyakan info, otak jadi ya kayak overload. Susah nyerapnya. Mendengarkan itu sendiri kan butuh energi, butuh glukosa. Ini ada risetnya juga. Jadi, batasan waktu kayak 18 menit itu bantu jaga fokus audiens. Dan malah katanya bisa bikin penyajinya lebih kreatif loh. Wah, menarik ya hubungan antara energi otak sama durasi ini. Benar juga sih kalau kelamaan kita suka ngelamun ya. Terus selain durasi total, ada trik lain soal keringkasan nggak? Yang juga nyambung sama cara kerja otak. Ada. Masih soal bikin ringkas, namanya aturan 3. Ini menarik karena secara alami otak kita itu lebih gampang ngingat kalau informasinya dikelompokkan jadi 3. Coba deh perhatiin, slogan terkenal atau struktur argumen yang efektif sering banget polanya 3. Kalau lebih dari 3, biasanya mulai, aduh susah diingat. Oh iya, kayak life, liberty, pursuit of happiness. Itu 3 kan? Atau yang tadi disebut 3 A's of Awesome. Jadi, mecah ide utama jadi 3 poin kunci itu ya. Sangat membantu ternyata. Oke. Nah, kalau pilar kedua tadi, bikin konten lebih hidup. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini maksudnya kita coba libatkan lebih dari satu indera. Jangan cuma ngomong doang, terutama indera penglihatan, visual. Ada namanya picture superiority effect. Intinya, kita itu jauh lebih gampang inget gambar daripada kata-kata doang. Mau itu tulisan atau ucapan. Ini ada teorinya juga, dual coding. Contoh paling gampang pasti demo ya. Kayak saya ingat Michael Pritchard di TED itu. Dia ubah air keruh jadi bisa diminum. Langsung di depan mata audiens. Itu pasti nempel banget. Nah, itu dia. Contoh bagus banget. Visual kuat, ada aksi nyata. Itu dampaknya luar biasa. Tapi nggak harus selalu demo heboh juga sih. Data yang abstrak pun bisa dibikin hidup. Misalnya ada Chris Jordan. Dia ubah statistik yang bikin nyantuk jadi karya seni visual. Misal, jumlah cangkir kopi sekali pakai digambarkan jadi tumpukan raksasa. Atau boneka Barbie untuk representasi operasi plastik. Jadi kebayang skalanya. Atau bahkan deskripsi verbal yang kaya. Kayak Lisa Christine, cerita soal perbudakan modern. Kata-katanya itu bisa ngelipkis gambar yang kuat banget di kepala kita. Jadi imajinasi visual kita yang main. Oh, jadi intinya bukan cuma soal apa yang dilihat mata ya, tapi gimana caranya bikin audiens tuh merasakan pesannya. Baik lewat gambar, demo, atau bahkan kata-kata yang membangkitkan imajinasi. Oke, terus pilar terakhir nih, yang juga penting banget kayaknya, otentisitas. Jadi diri sendiri, tetap di jalur Anda. Tapi ini sering disalahpahami nggak sih? Kayak, oh ya udah tampil apa adanya aja, nggak usah siap-siap banget. Hasil dari persiapan yang matang, dari latihan yang banyak. Kenapa? Karena kalau kita udah sangat kuasai materi, udah nyaman sama diri sendiri di depan orang banyak, nah baru deh ketulusan kita itu bisa keluar alami. Coba lihat deh, tokoh kayak Richard Branson atau Warren Buffett. Mereka kan dikenal otentik ya gayanya, tapi dua-duanya itu cerita kok kalau mereka dulu takut banget bicara di depan umum dan latihan keras buat ngatasinnya. Jadi latihan itu bukan buat jadi orang lain, tapi malah biar diri kita yang asli itu bisa keluar ya, menyingkirkan gugup atau katunya gitu. Kayak contoh Sheryl Sandberg yang katanya masukin cerita personalnya di menit-menit akhir.
Atau Dr. Jill Bolte Taylor yang berani ubah akhir presentasinya jadi lebih rentan dan personal gitu ya. Tepat. Latihan itu bikin nyaman. Kalau udah nyaman, kita jadi lebih bisa jadi diri sendiri, lebih tulus. Dan audiens itu bisa ngerasain loh ketulusan itu. Koneksi emosionalnya jadi lebih kuat. Makanya pesannya jadi lebih nempel. Oke. Jadi jelas ya rangkumannya. Biar pesan kita membekas, pertama, bikin ringkas. Ingat 18 menit, ingat aturan 3 poin utama. Kedua, libatkan banyak indera. Visual itu kunci. Tapi deskripsi atau properti juga bisa bantu bikin gambaran mental. Ketiga, dan ini penting banget, jadilah diri sendiri yang tulus. Tapi ingat, otentisitas itu justru sering muncul karena kita udah nyaman hasil dari latihan. Betul sekali. Karena ide bagus saja nggak cukup kan? Perlu disampaikan dengan cara yang bikin orang inget, biar bisa bawa perubahan. Nah mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda nih para pendengar. Dari 3 pilar tadi, ringkas, multi-indrawi, sama otentik, kira-kira ada satu perubahan kecil aja, apa yang bisa langsung Anda coba terapkan di komunikasi Anda berikutnya, biar pesan Anda makin nempel.